Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2411. Mendengar kata-kata ayahnya, Stephen bertanya dengan penuh semangat. Ayah, apa yang akan ayah lakukan untuk membuat Helen mati tanpanya? Tuan Schultz mencibir. Saya sudah meminta seseorang untuk menemukan penjahat kelas A yang melakukan kejahatan berat sebelumnya. Saya sudah memberi keluarganya 10 juta untuk menetap dan meminta untuk melarikan diri ke Aurus Hill. Stephen bertanya lagi. Ayah, apa kamu ingin penjahat itu menyerang? Tuan Schultz berkata dengan acuh tak acuh. Adalah baik untuk meminta seorang penjahat buronan untuk bertindak. Tetapi keseluruhan rencananya tidak seperti yang kamu pikirkan. Lelaki itu melanjutkan. Saya juga telah meminta seseorang membocorkan informasi ini ke polisi setempat di Aurus Hill. Saya percaya polisi Aurus Hill akan segera menggeledah kota untuk mencari buronan ini. Dia terlibat dalam banyak kasus pembunuhan. Jika dia tertangkap, dia akan mati. Jadi tentu saja dia akan mati-matian lari dari kejaran polisi. Pada saat itu, dia akan melarikan diri untuk bertahan hidup di Aurus Hill seperti lalat tanpa kepala. Lalu secara tidak sengaja, dia datang ke tempat lelang. Saat tiba di lokasi pengeboman, polisi Aurus Hill pasti akan mengirim sejumlah besar orang ke Purbakala Treasure Pavilion. Kemudian dia seperti kura-kura dalam guci. Dalam kepanikan, sangat normal mengambil beberapa sandera. Untuk bertahan hidup, penjahat buronan ini akan menggunakan para sandera sebagai ancaman dan pergi bersama sandera. Dia harus memastikan membawa Helen ke dalam mobil. Stephen terus bertanya, lalu kapan dia membunuh Helen? Setelah masuk ke mobil, atau setelah kabur? Ada kilatan ketakutan di mata Patua Schultz, dan dia berkata dengan dingin, rencana yang saya buat untuknya adalah membunuh Helen setelah melarikan diri. Saya akan mengirim kapal untuk menyelundupkannya ke Filipina. Jika buronan ini masih hidup, risiko kita akan terlibat akan tinggi. Saya telah mengatur orang lain secara langsung untuk membuat kecelakaan mobil setelah dia membawa Helen pergi. Lalu lenyaplah badai itu dan Helen berbarengan. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu tersenyum sinis dan berkata, pada saat itu, kedua orang ini akan pergi menemui Tuhan bersama-sama. Dan rencana kita tidak akan pernah terungkap, bahkan jika seluruh dunia curiga bahwa kita akan membunuhnya. Selama tidak ada bukti, aku bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Stephen berkata dengan penuh semangat, Ayah, trikmu benar-benar luar biasa. Pertama, kamu diam-diam menginstruksikan penjahat kelas A untuk melarikan diri ke Aurus Hill. Tanpa sengaja dia melarikan diri sampai ke tempat pelelangan. Dia menculik Helen dan melarikan diri dengan membawa Helen. Sayangnya, dia meninggal dalam kecelakaan mobil, dan bahkan Helen pun tewas bersama. Penyebab dan hasilnya semuanya sempurna. Sepertinya Helen memiliki sedikit kesempatan. Saya percaya orang-orang tidak akan mencurigai keluarga Schultz kita. Ini benar-benar sempurna. Tuan Schultz mengangguk sambil mencibir, dan berkata dengan serius. Saya telah mengalami pasang surut di dunia bisnis selama setengah hidup saya. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan berpikir beberapa langkah ke depan dan beberapa langkah mundur. Mencoba untuk menjadi sangat mudah sebelum saya memulai. Setelah mengatakan ini, dia menghela napas beberapa kali. Hei, satu-satunya kesalahan dalam cerita adalah kesalahan Rosalie. Awalnya, saya dan pasukan bela diri Jepang telah merencanakan segalanya, yang dapat dikatakan sangat mudah. Tapi sekarang aku bahkan tidak mengerti bagian mana yang salah. Rosalie tidak hanya menghilang, tetapi bahkan seluruh rencanaku terungkap. Sungguh kerugian yang besar. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah bukan hanya Rosalie yang tidak mati, bahkan mungkin ada yang membantu menyembunyikannya. Jika itu masalahnya, maka kemungkinan besar orang ini akan menjadi musuh yang mematikan keluarga Schultz kita di masa depan. Ketika Stephen mendengar ini, dia mengangguk setuju, tetapi mencibir dalam hatinya. Meskipun aku tidak tahu bagian mana dari Rosalie yang salah saat itu,
Dan apakah ada kekuatan pendorong di belakang layar di belakang Rosalie? Tapi kalau begitu, aku sangat ingin berterima kasih padanya. Jika dia tidak merusak rencana lelaki tua itu, bagaimana mungkin lelaki tua itu mendorong kakak laki-lakiku itu keluar sebagai kambing hitam? Jika lelaki tua itu tidak mendorong kakakku sebagai kambing hitam, bagaimana aku bisa memiliki kesempatan menggantikannya sebagai pewaris? Namun, Stephen tidak berani menunjukkan kegembiraan batinnya. Dia bertanya dengan prihatin, "Ayah, kapan penjahat itu memulai aksinya?" Bab 2412. Tuan Schultz melihat waktu dan berkata, "Jika tidak ada yang meleset dalam rencana, lelang kelas A seharusnya akan tiba di lokasi lelang dalam 10 menit." Stephen bertanya lagi, "Ayah, dalam 10 menit, Helen belum akan pergi, kan?" "Belum," Patua Schultz mencibir. "Helen seharusnya menyelesaikan proses pembelian properti sekarang. Serangkaian prosedur ini sangat rumit. Tidak mungkin menyelesaikannya dalam beberapa menit. Dia sangat menginginkan rumah tuanya itu, dan sekarang dia akhirnya berhasil mendapatkannya. Dia pasti sedang dalam proses perubahan yang sangat serius." Stephen mengangguk ringan, dan pada saat yang sama menghela napas lega. Namun, dia segera mengingat sesuatu dan bertanya, "Ayah." Sophie juga bertanya, "Apakah akan ada kecelakaan?" Stephen tahu lelakinya itu sangat mencintai cucu iparnya, Sophie. Yang benar-benar dia khawatirkan bukanlah keselamatan Sophie, tetapi apakah lelaki tua itu akan menghentikan seluruh rencana karena Sophie dalam keadaan darurat. Pada saat ini, ekspresi Tuan Schultz sedikit longgar. Dia menghela napas pelan, dan berkata, "Saya sudah mengirim pesan pada sore itu. Saya sudah memberikan foto Helen, Jamie, dan Sophie. Aku ingin menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya perlu mengambil nyawa Helen dari 3 orang ini. Sekarang Jamie terbang kembali ke East Cliff pagi-pagi. Tinggallah Sophie satu-satunya yang tersisa." Stephen berpura-pura tenang, menghela napas, dan berkata, "Itu akan lebih baik. Sejujurnya, aku sangat menyukai Sophie. Anak ini benar-benar yang paling pintar dan terbaik di keluarga Schultz kita." Ya, Tuan Schultz hanya bisa menghela napas. Kalau saja Sophie laki-laki. Sayang sekali, sayang sekali. Stephen menangkap penyesalan di mata lelaki tua itu, dan pikiran jahat melintas di hatinya. Dari lubuk hatinya, dia berharap Helen dan Sophie semuanya akan mati. Dengan cara ini, bahkan jika laki-laki Sheldon tidak merasa kasihan pada Helen, dia pasti akan merasa kasihan pada Sophie. Jika lelaki tua itu membunuh Helen dan Sophie secara bersamaan, maka Sheldon pasti akan membenci lelaki tua itu sampai habis. Saat itu, Sheldon tidak akan diam di Australia. Dia pasti akan bertarung sampai mati dengan lelaki tua itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, lelaki tua itu akan sepenuhnya menyingkirkan Sheldon dari keluarga Schultz. Meninggalkannya tanpa apa-apa dan tidak ada kesempatan untuk berbalik dalam hidupnya. Dengan begitu, posisi kepala keluarga di masa depan akan bisa membuatnya duduk lebih kokoh. Jadi, dia melihat waktu dan berkata kepada Tuan Schultz, "Ayah, aku akan ke kamar mandi dulu, dan aku akan segera kembali." Tuan Schultz tidak menyadarinya, mengangguk sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah." Stephen segera keluar dari ruang kerja lelaki tuanya. Dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada orang kepercayaannya. Orang tua menghabiskan 10 juta hari yang lalu untuk menemukan penjahat kelas A yang sedang berkeliaran. Cari tahu siapa penjahat kelas A yang sedang berkeliaran itu. Hubungi dia secepatnya. Katakan padanya aku bisa memberi keluarganya 20 juta lagi. Tetapi saya akan menambahkan syaratnya. Dia harus membunuh Sophie berbarengan dengan membunuh Helen. Bab 2413. Pada saat ini, Aurus Hill, seorang pria yang mengenakan masker muncul di stasiun kereta bawah tanah dekat Treasure Pavilion. Ada sejumlah besar kamera pengintai di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah. Beberapa di antaranya adalah video keamanan kereta bawah tanah, beberapa adalah pengawasan Skynet kota, dan beberapa kamera kelas atas baru dilengkapi dengan fungsi pengenalan wajah. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
Pengenalan wajah telah berhasil keluar dari film-film fiksi ilmiah dan memasuki kehidupan nyata orang-orang biasa. Ponsel sudah mendukung pengenalan wajah. Tetapi yang lebih penting, polisi juga memiliki sistem pengenalan wajah lengkap yang terhubung ke Big Data. Penggunaan terbesar dari sistem ini adalah dengan cepat menyaring sejumlah besar orang. Misalnya, jika ada ratusan orang yang mendekat, jika ada kerumunan, mengandalkan polisi untuk memeriksa satu persatu tidak hanya efisien, tetapi juga rentan terhadap pelanggaran. Namun, sekarang dengan adanya sistem pengenalan wajah, ratusan orang berjalan dengan cepat, dan sistem tersebut dapat langsung mengetahui identitas ratusan orang melalui pengenalan wajah. Pada saat yang sama, sistem akan segera memverifikasi identitas ratusan orang itu. Jika ada penjahat atau tersangka, polisi akan segera diingat oleh sistem. Contoh yang paling umum adalah seorang penyanyi terkenal Hong Kong datang ke daratan untuk mengadakan konser. Di setiap konser, polisi selalu menangkap beberapa buronan dari puluhan ribu penonton konser. Mengapa efisiensinya begitu tinggi? Hampir semuanya mengandalkan fungsi pengenalan wajah yang kuat. Oleh karena itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sosial, kemungkinan para pelaku kejahatan yang berusaha lolos dari sanksi hukum menjadi semakin kecil. Pada saat ini, pria bermasker itu melihat sekelilingnya, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan bungkus rokok yang keriput dan kusut. Dia merobek kotak rokok dan menemukan bahwa tidak ada satupun rokok di dalamnya. Dia berjalan ke berbagai toko di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah, dan berkata kepada penjaga toko dengan suara rendah, "Bos, saya beri paket Huazi." Penjaga toko bertanya, "Apakah lunak dan keras?" Pria itu berkata, "Lunak." Bos berkata, 65. Pria itu memberikan uang 100 yuan dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu mengembalikannya." Penjaga itu sangat gembira, dan tertawa. "Oh, terima kasih." Pria itu memegang rokok, dan pada saat yang sama dia berbalik. Dia merobek plastik film di luar kotak rokok, dan kemudian merobek sisi kanan kotak rokok. Kemudian, dia dengan cekatan mengetuk sisi kiri kotak rokok dengan jari-jarinya, dan sebatang rokok keluar dari lubang robek di sisi kanan. Dia mengeluarkan rokok dan melepas masker yang dikenakannya, memperlihatkan wajah agak garang dengan karakter Cina. Dia memasukkan rokok ke mulutnya, menyalakannya dan menyesapnya, lalu putar ke kiri dan ke kanan untuk melihat sekelilingnya. Dari sudut matanya, dia melirik deretan kamera pengintai di pintu masuk kereta bawah tanah, dan senyum tegas muncul di sudut mulutnya. Dia telah hamil selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, dia telah menjalani kehidupan seperti hantu. Dia bersembunyi di Tibet dan telah lama kelelahan. Dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk menyelundupkan dirinya ke luar negeri, sehingga dia bisa bernapas lega. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Dia juga tidak memiliki kesempatan seperti itu. Jadi dia hanya bisa bersembunyi di sekitarnya, menahan semua keinginannya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya nyaman adalah dia memiliki metode kontak yang sangat rahasia dengan keluarganya, yang bahkan tidak diketahui polisi. Justru karena metode kontak inilah keluarganya dapat menghubunginya 2 hari yang lalu dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah membayar 10 juta dan menuntut untuk membunuh seseorang. Karena keluarganya sudah menerima 10 juta, dia bergerak hampir seketika. Bab 2414. Bagaimanapun, dia lelah hari-hari bersembunyi di mana-mana. Dia bisa mendapatkan 10 juta untuk keluarganya dan memberinya kesempatan untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Dia sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Jadi, dia datang ke Aurus Hill kemarin, siap untuk menang. Menurut permintaan pemesan, pertama-tama dia harus menemukan kamera pengintai untuk mengekspos dirinya sendiri. Lalu dia melarikan diri ke tempat yang disebut Treasure Pavilion. Sekarang, yang dia lakukan adalah mengekspos dirinya sendiri dan membiarkan polisi Aurus Hill tahu bahwa dia ada di kota ini. Pada saat ini, ruang komando polisi Aurus Hill, sistem pengenalan wajah polisi tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan yang keras, dan petugas polisi yang bertugas terkejut ketika melihatnya. Di layar komputer, sistem prompt telah muncul, dengan sebaris kata di atasnya.
Diidentifikasi oleh sistem pengenalan wajah. Penjahat kelas A, Zakir Louis, muncul di kota. Harap segera verifikasi. Petugas polisi yang bertugas buru-buru mengambil video langsung yang secara otomatis ditangkap oleh sistem. Dia melihat lebih dekat dan langsung terkejut. Dia dengan cepat mengambil telepon darurat di desktop dan berkata, penjahat kelas A Zakir Louis muncul di stasiun kereta bawah tanah Landsberg Road di kota kita. Tolong tangkap segera. Seluruh polisi Aurus Hill tiba-tiba meledak. Munculnya buronan kelas A di Aurus Hill jelas merupakan hal terakhir yang ingin dilihat oleh polisi setempat. Karena sekali badai ini membuat kasus besar secara lokal, masyarakat setempat yang akan menderita. Dan polisi setempat juga akan menderita tekanan sosial yang besar. Oleh karena itu, kepolisian kota segera mengerahkan polisi untuk menangkap Zakir. Pada saat ini, ponsel Zakir menerima pesan teks, polisi Aurus Hill telah menemukanmu. Sebuah mobil patroli mendekat untuk menangkapmu. Perhatikan sisi kananmu. Masih ada 800 meter darimu. Setelah membaca pesan teks, Zakir menggertakkan giginya dan menatap ke sisi kanan tanpa berkedip. Segera, sebuah mobil polisi muncul di kejauhan dan terus mendekat. Namun, mobil polisi itu tidak menyalakan lampu atau sirene. Dan sepertinya dia tidak sedang dalam misi yang mendesak. Tetapi Zakir tahu bahwa orang yang membayarnya untuk mempekerjakannya memiliki banyak mata dan telinga. Karena pihak lain mengatakan bahwa mobil itu ada di sini untuk menangkapnya, dia pasti tidak akan salah. Dia melihat mobilnya semakin dekat dan dekat. Dia gugup. Dia tidak harus melarikan diri dengan tergesa-gesa, karena dia tahu bahwa orang yang mempekerjakannya memiliki persyaratan. Dia harus dikejar oleh polisi ke Tracer Pavilion di dekat stasiun. Tidak langsung berlari ke arah sana. Jadi, dia mengambil sebatang rokok dan terus merokok sambil menghitung jarak dan waktu. Sekarang dia berdiri di trotoar. Posisi trotoar lebih tinggi, dan ada banyak sepeda lewat di sisi jalan. Oleh karena itu, setelah mobil polisi melaju ke arahnya, tidak mungkin mengemudikan mobil tepat di depannya. Dia hanya bisa parkir di sisi jalan raya dan berjalan ke arahnya. Jarak 10 meter yang dia lewati adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Dia tahu dia berada di tengah kota, dan polisi pasti tidak akan menembak secara langsung. Jadi dengan keuntungan lebih dari 10 meter dan kecepatan lari, mustahil bagi polisi untuk mengejarnya. Dia pasti bisa lari dan tiba di Tracer Pavilion. Dalam hal ini, pihak lain mengejarnya sepanjang jalan, melarikan diri sepanjang jalan, dan bergegas langsung ke Tracer Pavilion. Pada saat ini, mobil polisi mendekatinya. Dia melirik mobil polisi dengan heran. Melihat mobil polisi itu berhenti, dia mulai melangkah mundur dengan hati-hati. Pada saat ini, pintu mobil polisi terbuka, dan beberapa petugas polisi berpura-pura melakukan patroli rutin dan keluar dari mobil secara perlahan. Bersiap untuk membuat Zakir mati rasa. Dan kemudian menunggu kesempatan untuk mendekat. Namun, Zakir sangat gugup. Dia mengambil sebatang rokok, melemparkan puntung rokok ke tanah, berbalik dan berlari. Beberapa petugas polisi ingin mendekat dengan tenang, tetapi tanpa berpikir bahwa Zakir sangat gugup. Salah satu dari mereka segera berteriak, "Zakir, berhenti!" Zakir bahkan tidak melihat ke belakang, dan berlari seperti orang gila. Beberapa petugas polisi dengan cepat mengejarnya. Dengan keunggulan kecepatan lari, Zakir berada sekitar 2 kali di depan petugas polisi, dan kemudian bergegas langsung ke Tracer Pavilion yang berada tidak jauh. Petugas polisi mengejarnya dengan putus asa, sambil melaporkan melalui walkie-talkie. Zakir memiliki rasa anti pengintaian yang kuat. Dia melarikan diri ketika dia melihat kami. Sekarang dia telah melarikan diri ke Tracer Pavilion. Saya meminta Biro Kota segera mengirim polisi untuk memblokir Tracer Pavilion dan menerapkannya secara menyeluruh. Lalu tangkap. Bab 2415. Dari sudut pandang polisi, Zakir berlari ke Tracer Pavilion secara acak karena dikejar dan panik. Namun pada kenyataannya, Tracer Pavilion memang menjadi tujuan utama Zakir. Pada saat ini, di dalam Tracer Pavilion, di aula, pelelangan masih berlanjut, dan Helen masih menandatangani berbagai berkas.
Zakir datang ke pintu. Ketika dia hendak masuk, penjaga keamanan di pintu menghentikannya dan berkata, "Tuan, tolong tunjukkan kode masuk untuk transaksi ini. Anda dapat masuk setelah verifikasi." Zakir melirik ke belakang dan melihat petugas polisi yang mengejarnya sudah bergegas masuk. Dia segera mengeluarkan pistol dari tangannya, mengarahkannya ke dahi penjaga keamanan, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menembakmu. Aku akan menghancurkanmu." Pada saat ini, polisi di belakang melihat Zakir telah mengeluarkan pistol. Zakir tidak takut. Dia membuka jaket empuknya, memperlihatkan rompi yang diisi dengan bahan peledak tinggi. Setelah itu, Zakir memegang pistol di satu tangan dan beralih dengan kawat di tangan lainnya, dan dengan dingin membentak, "Persetan! Dengarkan aku, bahan peledak di tubuhku dapat menjadi gunung. Mudah memainkan seluruh bangunan ini. Jika kalian gerombolan polisi berani masuk, aku akan membunuh semua orang di sini dan menguburku bersama-sama." Beberapa petugas polisi yang mengejar tampak ngeri ketika melihat ini. Zakir ini awalnya adalah seorang gangster dengan beberapa nyawa di punggungnya. Dalam pengalaman penanganan kasusnya yang lalu, ia sering menggunakan senjata api dan bahan peledak. Oleh karena itu, polisi tidak menganggapnya serius ketika dia membawa bahan peledak ke tubuhnya. Oleh karena itu, semua orang tiba-tiba menjadi sangat takut padanya. Tidak jauh, mereka semua bisa melihat rompi yang dikenakan Zakir. Gesekan semacam ini sangat kuat sehingga dapat dengan mudah diatasi dan melubangi batu besar. Jika itu benar-benar meledak di sini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi, salah satu petugas polisi segera berkata dengan keras, "Zakir, jangan impulsif. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan perlahan, hati-hati dengan sakelar di tangan Anda." Zakir mencibir, "Sial, apa yang harus diwaspadai? Aku sudah menjadi penjahat. Dengan begitu banyak pembunuhan di tanganku, aku tidak akan kehilangan waktu jika aku mati. Jadi sebaiknya kalian memahami ini, atau aku akan langsung menyeret begitu banyak orang dikuburkan bersamaku, hanya untuk menyelamatkanku dari persembunyian." Setelah berbicara, dia segera mengarahkan pistolnya ke kepala penjaga keamanan dan berkata dengan dingin, "Masuk dan tutup pintu." Satpam itu dicengkeram di belakang kepalanya. Dia tidak berani membuat kesalahan. Buru-buru mengikuti permintaan Zakir. Membawa Zakir ke pintu, lalu mengunci pintu secara rapat sesuai permintaan Zakir. Zakir mengambil kunci penjaga keamanan dan berkata dengan dingin, "Kamu, ikut aku." Penjaga keamanan tidak berani membantah, segera mengikuti Zakir dan melangkah ke pelelangan. Zakir bergegas ke aula lelang dengan pistol dan berteriak pada kerumunan yang berpartisipasi dalam pelelangan, "Semuanya, dengarkan aku. Kalian semua, pegang kepala kalian dan jongkok. Siapa yang berani lari? Jangan salahkan aku. Peluru itu tidak memiliki mata." Seluruh aula tiba-tiba menjadi berantakan. Semua orang berteriak dan bersiap melarikan diri demi kehidupan mereka. Pada saat ini, Zakir langsung mengambil pistol, menembakkan 3 tembakan ke langit-langit berturut-turut, dan berteriak dengan marah, "Siapa yang ingin mencoba melarikan diri?" Begitu suara tembakan terdengar, semua orang terkejut dan tercengang. Hampir semua dari mereka segera berjongkok di lantai tanpa ragu-ragu, memegangi kepala mereka. Tetapi ada juga 1 atau 2 orang berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan melarikan diri. Mereka berencana melarikan diri melalui pintu samping. Zakir langsung mengangkat senjatanya dan menembak. Melepaskan 2 tembakan, langsung membunuh orang yang paling dekat dengannya di dekat pintu samping. Kali ini, pemandangannya bahkan lebih mengerikan. Setelah Zakir menembak pria itu, dia langsung berlari ke koridor di sebelah aula. Menurut informasi yang diberikan pihak lain kepadanya, target yang ingin dia bunuh hari ini ada di kantor di sebelah koridor. Bab 2416. Pada saat ini, Helen dan Sophie mendengar suara tembakan dan segera menyadari ada sesuatu yang berubah. Helen menarik Sophie dan berkata, "Sophie, ayo pergi." Sophie juga tahu ada masalah besar. Dia mengikuti ibunya keluar tanpa ragu-ragu. Namun, begitu mereka berdua berlari keluar,
Mereka melihat sudah banyak orang di luar koridor yang ingin berlari dengan panik. Pada saat ini, Zakir dengan pistol tiba-tiba muncul di pintu masuk koridor. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya langsung ke seorang pria yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dengan keras, dia menembak bagian belakang kepala pria. Darah tersembur. Dengan tembakan ini, pria yang tertembak di bagian belakang kepalanya jatuh ke lantai. Kerumunan yang panik tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menusuk. Zakir berteriak dengan suara dingin. Dengarkan aku. Semua yang berkumpul di aula. Tidak ada yang boleh lari. Atau ada lagi yang ingin bernasib sama dengan orang ini. Awalnya, orang-orang ini semua ingin berlari dengan panik ingin menyelamatkan diri. Tapi sekarang tiba-tiba seseorang tertembak mati di depan mereka. Sangat merangsang saraf mereka. Pada saat ini, semua orang menghitung kemungkinan di hati mereka. Jika masih agresif melarikan diri, kemungkinan besar akan ditembak dan dibunuh oleh pihak lain. Tetapi jika bekerja sama dengan patuh, setidaknya akan ada 100 orang di seluruh ruangan, termasuk juru lelang dan staf. Tidak mungkin pihak lain membunuh begitu banyak orang sekaligus. Oleh karena itu, jika bekerja sama dengan patuh, peluang untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Alhasil, tak satu pun dari kelompok orang ini yang berani mencoba melarikan diri lagi. Mereka semua memegang kepala mereka, berbalik dengan jujur, dan berjalan menuju aula satu persatu. Karena pintu di pintu keluar aula terkunci dan kuncinya dipegang oleh Zakir, kelompok orang ini tidak mungkin bisa lolos. Pada saat ini, Zakir melihat bahwa semua orang di koridor telah masuk ke aula. Dia berteriak tepat di koridor. Semua orang di kantor dan kamar mandi semuanya mendengarkan saya. Saya akan memberi Anda waktu 1 menit untuk patuh pergi ke kelas. Aku akan memeriksa seluruh ruangan dalam 1 menit. Dan jika ada yang bersembunyi di dalamnya, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah berbicara, dia menambahkan, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya di sini bukan untuk siapapun dari kalian hari ini. Saya ditabrak oleh polisi. Aku melarikan diri ke sini untuk bersembunyi. Jika kalian bekerja sama dengan jujur, setelah aku berurusan dengan polisi, aku akan membiarkan kalian pergi. Namun, jika ada di antara kalian yang berani bermain denganku, aku pasti akan membunuhnya dengan 1 tembakan. Aku adalah buronan kelas A dan telah banyak membunuh. Aku tidak peduli berapa banyak lagi. Mendengar apa yang dia katakan, banyak orang di kantor di sisi kedua koridor dengan patuh membuka pintu dan berjalan keluar. Termasuk pemilik Treasure Pavilion, Finn Baxendale, juga menyerah untuk bersembunyi di kantor. Dia berjalan keluar kantor dengan tangan di kepala. Pada saat ini, 2 staf yang menangani formalitas agar Helen bertukar pandangan dan berjalan keluar bersama. Sophie bertanya kepada Helen dengan suara rendah, "Bu, apa yang harus kita lakukan?" Helen berkata tanpa ragu-ragu, "Ayo keluar juga. Kita harus bekerja sama dengan baik untuk memastikan keselamatan pribadi semaksimal mungkin." Sophie mengangguk kecil. Setelah itu, ibu dan anak perempuan itu juga mengangkat tangan mereka, dan berjalan keluar di belakang 2 anggota staf. Zakir terus memegang pistol dan memperhatikan semua orang yang keluar dari ruangan di sisi kedua. Ketika melihat Helen dan Sophie, dia segera menghela napas lega. Dia tahu bahwa wanita cantik bernama Helen di depannya ini adalah satu-satunya cara dia bisa hidup kali ini. Bab 2417. Kebanyakan penjahat yang melakukan kejahatan berat akan terdaftar sebagai target polisi utama. Sehingga orang-orang seperti Zakir yang dapat melarikan diri sepanjang jalan tanpa tertangkap memiliki rasa mendalam tentang pemerintah kota dan anti pengintaian. Dan mereka tahu betul. Oleh karena itu, saat dia melihat Helen, meskipun dia sudah bersemangat dan berharap matanya akan menyala, dia tidak bisa melihat gelombang apapun di permukaan. Dia mengarahkan pistol di tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Cepat dengan yang lain di depan. Jangan membuatku menunggu lama di sini." Baik Helen maupun Sophie tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Mereka mengikuti yang lain ke aula lelang. Melihat Helen sudah berada di bawah kendalinya, Zakir tidak memeriksa ruangan lain. Setelah semua orang memasuki aula, ia berjalan tepat di belakang semua orang.
dan kemudian menutup pintu dengan rapat. Pada saat ini, ada lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak di aula. Semuanya menatap Zakir dengan gugup. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada mereka selanjutnya. Pada saat ini, Zakir berjalan ke panggung pertunjukan, mengambil mikrofon, dan berkata dengan arogan, "Baiklah, ini sudah takdir kita untuk dapat bertemu dengan cara ini di tempat ini hari ini. Saya akan memperkenalkan diri kepada kalian terlebih dahulu." Berbicara tentang ini, Zakir berdeham dan berkata, "Nama saya Zakir. Saya dari utara. Saya buronan kelas A yang dicari oleh polisi. Aku melarikan diri ke Aurus Hill. Saat saya membeli sebungkus rokok di pintu masuk kereta bawah tanah, saya ditemukan oleh polisi. Aku tidak punya pilihan selain bersembunyi di sini dan menyandera kalian semua." Setelah itu, Zakir mengubah kata-katanya dan berkata lagi, "Namun, jangan takut, semuanya. Saya yakin semua orang. Saya tidak akan meminta uang kalian atau membunuh kalian. Saya hanya berharap semua orang yang ada di sini patuh. Kalian jamin saya berurusan dengan polisi. Jika polisi menyetujui persyaratan saya akan melanjutkan pelarian saya. Semua orang bisa pergi dari sini dengan aman." Pernyataan Zakir membuat kebanyakan orang sedikit lega. Orang-orang ini semua berpendapat bahwa mereka harus bekerja sama dengan Zakir sebagai sandera. Mereka harus patuh. Setelah Zakir mendapatkan apa yang diinginkannya, Kerema akan dapat pulang dengan selamat. Helen dan Sophie juga tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka sama seperti orang lain. Mereka hanya merasa bahwa mereka kurang beruntung. Ini seperti keluar untuk menarik uang dan menghadapi perampokan bank. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, bukan tidak mungkin. Sekarang setelah semuanya terjadi, hal terpenting saat ini adalah memastikan keselamatan pribadi sebanyak mungkin. Pada saat ini, Zakir melanjutkan, "Saya ingin semua orang bekerja sama dengan saya. Jadi kalian hanya perlu memegang kepala kalian dan tidak membuat gerakan kecil. Kalau ada yang berani melakukan gerakan kecil, akan bernasib sama seperti mereka yang tertembak." Semua orang tahu Zakir kejam dan membunuh tanpa berkedip. Jadi tentu saja mereka tidak berani melakukan apapun. Zakir juga khawatir bahwa dia tidak akan dapat sepenuhnya menghalangi kelompok orang ini. Dia menunjukkan rompinya yang penuh dengan bahan peledak lagi, dan berkata dengan dingin, "Saya lihat ada banyak orang muda berusia 20-an dan 30-an di antara kalian. Saya juga berasal dari zaman ini. Saya tahu orang-orang zaman sekarang sering bersikap impulsif dan impulsif. Jadi saya ingatkan semua orang, jangan mencoba menjadi pahlawan. Jangan berpikir kalian bisa menemukan kesempatan menaklukkanku dengan menggabungkan kekuatan. Saya akui saya bisa dikalahkan dengan 2 tinju dan 4 tangan. Peluru di pistol saya tidak cukup untuk membunuh kalian semua di sini. Tetapi bahan peledak di tubuhku cukup untuk menjadikan tempat ini menjadi tumpukan puing. Cukup untuk membuat kalian semua mengikutiku menuju kematian. Bahkan jika kalian berhasil mengambil pistolku dan menembak kepalaku, aku masih bisa menekan tombol. Aku dapat membawa kalian semua bersamaku ke pemakaman." Kalian semua mengerti. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi ngeri. Tidak ada yang mengira Zakir membawa bahan peledak selain pistol. Orang-orang yang hadir semuanya adalah daging dan darah. Jika pembunuh besar ini benar-benar meledak, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk selamat. Oleh karena itu, pada saat ini, ide perlawanan di hati semua orang benar-benar sudah padam. Bahkan di tim keamanan, beberapa pria pensiunan yang pernah bergabung dengan tentara sudah menyerah untuk mencari kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagi banyak pria yang telah mendaftar dalam ketentaraan, tidaklah sulit untuk menaklukkan seseorang. Tetapi hampir tidak mungkin untuk menaklukkan seseorang sambil memastikan jari-jarinya tidak menyentuh tombol kecil. Bab 2418. Lagi pula, tembakan di kepala akan membuat otak kehilangan kesadaran. Sistem saraf akan membuat seluruh tubuh lumpuh selama beberapa detik, dan bahkan mungkin orang mati masih dapat menekan tombol. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani membayangkan hidupnya sendiri, melainkan nyawa banyak orang. Melihat semua orang terkejut olehnya, Zakir merasa lega.
Orang jahat seperti dia sebenarnya khawatir tentang kematian. Meskipun dia adalah seorang yang putus asa, dia tidak benar-benar berani mati. Dia masih ingin menyelundupkan dirinya ke luar negeri dengan lancar dan mendapatkan kembali hidupnya. Jadi dia bersedia mengambil tugas seperti itu. Melihat bahwa kata-katanya sepenuhnya mengendalikan lebih dari 100 orang, dia tahu telah berhasil lebih dari setengahnya. Sisanya menegosiasikan persyaratan dengan polisi, meminta mobil, membawa Helen dan melarikan diri. Tepat ketika dia hendak pergi ke gerbang dan berbicara baik dengan polisi luar, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Dia membeli ponsel ini dari pasar gelap. Identitas yang digunakan untuk akun ponsel dan nomor ponsel juga dicuri dari pasar gelap. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak takut ditemukan oleh polisi. Mengenai nomor ponsel ini, hanya beberapa anggota keluarga yang mengetahuinya. Dan informasi kontak mereka juga sangat rahasia. Dia tidak pernah membiarkan kerabat menggunakan telepon seluler, telepon rumah dan telepon umum untuk menghubunginya. Dia meminta mereka menggunakan panggilan internet yang dapat dilakukan secara anonim, sehingga tidak ada yang dapat menemukan petunjuk yang sama sekali. Saat telepon berdering, dia melihat ke bawah dan melihat ide penelepon adalah panggilan luar negeri. Jadi dia langsung menekan tombol jawab. Meskipun panggilan itu tampaknya dari luar negeri, itu sebenarnya dilakukan oleh kerabatnya menggunakan telepon internet. Zakir menjawab telepon, dan begitu dia menyapa, dia mendengar seorang wanita bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana denganmu?" Zakir bersenandung dan bertanya dengan suara rendah tidak puas, "Mengapa Anda menelepon saat ini? Tidakkah kamu tahu aku sedang melakukan hal penting sekarang?" Istri Zakir yang menelepon. Zakir berusia 35 tahun dan telah menikah selama 11 tahun. Dia memiliki 3 anak dan seorang orang tua yang masih hidup. Selain ingin memperjuangkan tugas kali ini, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu, dia ingin meninggalkan sesuatu untuk keluarganya, biaya pensiun. Lagi pula, orang tuanya sudah tua dan istrinya tidak berpendidikan. Setelah dia melarikan diri, keluarganya hanya bisa duduk di gunung. Dan situasi ekonomi semakin buruk. Namun mengambil alih tugas kali ini, pihak lain telah membayar 10 juta yuan kepada keluarganya. Jumlah tersebut cukup bagi keluarga untuk menjalani hidup tanpa beban di tempat kecil. Jadi Zakir sekarang bisa senang. Bahkan jika misinya gagal, atau dia ditangkap atau dibunuh, setidaknya keluarganya bisa hidup damai dan stabil. Di telepon, istri Zakir berkata dengan penuh semangat, "Suamiku, orang yang meminta kami berbisnis mengirim 20 juta lagi ke rekening saya." "Apa?" Zakir bertanya. "Benarkah?" "Benar sekali." Istri Zakir berkata dengan penuh semangat. "Mereka memberi 20 juta yuan untuk menambahkan syaratmu. Selama kamu setuju, uang itu akan diberikan kepada keluarga kita." Zakir bertanya dengan penuh semangat. "Syarat apa?" Istri Zakir berkata dengan terus terang. "Mereka bilang, kamu juga bunuh putri target." Bab 2419. Ketika Zakir mendengar ini, dia hampir tertawa karena kegembiraan. Dia tanpa sadar bertanya, "Apakah itu benar-benar terjadi?" Istri di ujung telepon berkata dengan tegas, "Tidak salah, itu maksudnya." "Bagus," Zakir berkata dengan penuh semangat. "Ini hanya sebuah kail." Dia sudah melihat foto-foto Helen, Jamie, dan Sophie. Jamie tidak ada di sini, hanya Helen dan Sophie, seorang ibu dan anak yang sangat cantik, dan dia sudah mengkonfirmasi ulasannya. Saat ini, ibu dan anak itu termasuk di antara lebih dari 100 sandera. Setelah dia meminta polisi mengirimkan mobilnya nanti, dia dapat membawa mereka berdua sebagai sandera. Rencana awal, dia membawa 1 dan dia mendapat 10 juta. Sekarang dia membawa 2 dan bisa mendapatkan total 30 juta. Zakir tidak pernah menghasilkan uang semudah itu dalam hidupnya. Jadi, dia segera berkata, "Ayo, beritahu mereka dan aku akan melakukannya." Istri Zakir juga sama bersemangatnya. Lagi pula, itu 30 juta. Tinggal di kota tingkat kelima di utara. Sebuah rumah hanya beberapa ratus ribu. Dan sebuah villa hanya 2 juta. Oleh karena itu,
30 juta hampir memungkinkannya menjalani hidup tanpa beban dengan ketiga anaknya. Dan di daerah setempat, dia juga bisa menjalani hidup sebagai orang yang unggul. Dia bahkan sudah mulai merencanakannya dari sekarang. Setelah menyelesaikan masalah ini dan pergi ke luar negeri dengan lancar, dia akan menghabiskan 1,5 juta untuk membeli sedan Porsche yang dia sukai selama bertahun-tahun. Itu adalah mobil mewah yang sering dia impikan. Dia pernah melihat seorang wanita cantik mengendarainya di sebuah pusat perbelanjaan. Saat itu, wanita itu mengendarai Porsche dengan temperamen mulia yang tak terlukiskan dan kebanggaan yang tak terlukiskan. Membuatnya iri pada waktu yang lama. Tapi sekarang, dia sudah memiliki 30 juta di rekeningnya. Membeli Porsche yang luasnya hampir seukuran telapak tangan. Jadi, suaranya bergetar dan berkata, "Suamiku, mereka memberi kita begitu banyak uang, tetapi Anda harus membantu mereka menyelesaikan sesuatu." Zakir segera berkata, "Jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik." Orang tua dan anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Istri Zakir menjawab dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, suami. Aku akan menjaga orang tua kita dan ketiga anak kita dengan baik." "Baiklah," Zakir tertawa dan berkata, "Saya akan menutup telepon dulu. Aku akan menghubungimu setelah tiba di luar negeri." "Oke, hati-hati, suami." Setelah menutup telepon, Zakir bersemangat. Bab 2420. Dia berpikir dalam hatinya, hari ini benar-benar hari yang baik bagiku untuk mendapatkan keberuntungan besar. Setelah membawa kedua wanita ini ke tempat yang ditentukan dan menyingkirkan kedua wanita ini, saya akan naik kapal malam ini menuju luar negeri. Di masa depan, laut luas dan ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik Helen dan Sophie dari sudut matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Gadis-gadis ini sangat cantik. Helen itu dewasa dan seksi, tidak lebih buruk dari bintang kecantikan Hong Kong tahun 90-an. Sophie itu bahkan lebih muda dan cantik. Dia cantik di antara yang cantik. Sangatlah buruk jika aku harus membunuh mereka. Pada saat ini, suara petugas polisi melalui pengeras suara terdengar di luar. "Zakir, dengarkan baik-baik. Kamu sudah dikepung. Saya sarankan Anda segera melepaskan perlawanan Anda, keluar dan menyerah. Anda masih bisa mendapat keringanan hukuman." Zakir mencibir, berjalan langsung ke jendela, membuka jendela, dan berteriak dengan lantang, "Apa yang kamu teriakkan? Mengingat aku menyerah, aku tidak akan menyerah bahkan jika aku harus mati. Saya tidak akan menyerah. Daripada menyerah, aku memilih mati. Aku akan membawa lebih dari 100 orang di sini mati bersamaku." Polisi itu tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, "Saya sarankan Anda untuk tidak impulsif. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam jurang malapetaka." Zakir berteriak dingin, "Jangan bicara omong kosong. Dengarkan aku. Berikan saya Rolls Royce yang diisi dengan bensin penuh segera. Setelah kalian menyiapkan mobil, saya akan meninggalkan Aurus Hill. Tidak akan menyakiti siapapun di sini. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membuat orang-orang ini dikuburkan bersamaku." Zakir melihat waktu dan berteriak lagi, "Kesempatan saya terbatas. Anda hanya punya waktu 20 menit. Jika melebihi waktu ini, kamu akan membersihkan reruntuhan dan mayat nanti." Zakir adalah orang yang cerdas. Dia meminta Rolls-Royce karena mobilnya sangat sedikit seperti Rolls-Royce, dan polisi tidak akan pernah memiliki mobil mewah seperti Rolls-Royce. Maka dari itu dia harus mencari waktu sementara dan meluangkannya, dan akan sangat sulit bagi polisi untuk menemukan mobil dengan tergesa-gesa. Tentu saja tidak mungkin untuk melakukan apapun dengan kendaraan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ini akan lebih aman baginya. Selain itu, mobil seperti Rolls-Royce memiliki efisiensi tinggi dan stabilitas yang kuat. Membawa mobil mewah seperti itu untuk melarikan diri, tidak akan mudah mogok di jalan. Dan begitu kecepatannya ditingkatkan, tidak mungkin mobil polisi biasa mengejarnya. Ketika polisi mendengar ini, mereka segera mulai berdiskusi. Salah satu dari mereka berbisik, "Sekarang Zakir memiliki pistol di tangannya, dan dia memiliki bahan peledak di tubuhnya.
Kita tidak mungkin menyerangnya. Jika menyerangnya, bisa menimbulkan malapetaka besar. Ya, orang lain juga berseru dengan suara rendah. Dia tidak bisa memaksakan serangan, dan tidak ada cara untuk menengahi. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita ikuti saja apa yang dia katakan. Siapkan mobilnya. Biarkan dia pergi dulu. Lalu pergilah untuk mencari kesempatan untuk menangkap di sepanjang jalan. Seseorang yang bertanggung jawab berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika sudah pergi, dia tidak akan bisa ditangkap dan disekap segera. Bahkan jika kita mengendarai mobil dengan seorang pembunuh besar di dalamnya, kasus ini akan memengaruhi kota. Semuanya tidak terukur. Dan begitu kejadian besar terjadi, tidak ada dari kita yang dapat mengambil tanggung jawab ini. Ya, mari kita siapkan mobilnya terlebih dahulu. Dan biarkan dia meninggalkan tempat-tempat ramai seperti pusat kota dulu. Kita tidak dapat menangkap dewa wabah ini sekarang. Biarkan dia pergi dengan selamat dan menjauh dari Aurus Hill. Untuk membuat konsekuensi yang lebih serius dapat dianggap sebagai tindakan baik bagi orang-orang Aurus Hill. Orang yang bertanggung jawab mengangguk dan berkata, prioritas utama sekarang adalah meninggalkan Treasure Pavilion semampunya. Ada lebih dari 100 sandera di dalamnya. Itu terlalu berbahaya. Setelah itu, dia segera memerintahkan, cepat dan siapkan kendaraannya. Kirim ke Treasure Pavilion siapapun bisa. Seorang petugas polisi berkata dengan malu, Kapten Whiteford, di mana kita bisa mendapatkan Rolls-Royce? Mobil semacam ini biasanya berharga 7 atau 8 juta. Tidak banyak di kota. Orang yang bertanggung jawab yang dikenal sebagai Kapten Whiteford memikirkannya dan berkata, saya memiliki hubungan yang baik dengan Direktur Isaac. Saya mungkin bisa meminjam satu darinya. Kita sepenuhnya membutuhkan Zakir terlebih dahulu, agar tidak menyebabkan dia menimbulkan masalah. Kerugiannya bisa lebih besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.